Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliandi. Ini adalah video pertamaku sebagai seorang YouTuber dalam channel Dunia Anak Papa. Mengapa saya termotivasi membuat video ini? Karena saya mempunyai seorang anak yang sangat hiperaktif dan terkenal sangat nakal sekali kata teman-temannya. Maka di berbagai sumber saya cari dari internet dan saya mendapatkan solusi yang nyata terhadap diri saya dan anak saya. Di dalam video ini saya akan berbagi informasi dan berbagi pengetahuan bagaimana cara mengatasi anak yang nakal. Dalam video ini saya akan menyajikan praktek praktis dan secara singkat untuk membuat anak kita, harapan kita menjadi yang terbaik. Sebelum kita menyaksikan praktek video ini, sebaiknya dulu mari kita pelajari apa itu hipnoterapi. Hipnoterapi anak sangat banyak manfaatnya untuk pemecahan permasalahan yang terjadi pada anak kita, yaitu buah hati yang kita sayang. Seperti bila anak malas belajar, atau seorang anak tidak mau sekolah, atau jika anak tidak mau berteman dengan teman-temannya, atau anak itu mempunyai sikap pemurung, atau mempunyai sikap pemarah, atau mempunyai sikap melawan orang tuanya, atau sudah SD masih ngompol, atau anak mempunyai kecanduan game, atau anak mempunyai kebiasaan buruk yang sangat membuat orang tuanya stres, dan lain-lain kebiasaan yang ingin dirubah. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk terapi, seperti NLP, hipnoterapi, EFT, dan terapi psikolog lainnya, yang saya akan kemas sesuai dengan kebutuhan dan efisien. Dan saya ingin berbagi teknik sederhana yang insya Allah sangat powerful dan sangat berguna bagi kita. Sebenarnya untuk memberikan terapi kepada anak itu sangatlah mudah. Terkadang untuk menterapi anak tidak perlu terlalu banyak teknik, karena kritikal faktor pada anak itu lebih mudah ditembus. Anak usia di bawah 6 tahun masih bekerja hanya menggunakan pikiran bawah sadarnya saja. Apa yang dialami, didengar, langsung terekam di pikiran bawah sadarnya. Jadi maaf jika anak Anda bermasalah dalam usia. Silahkan evaluasi saja apa yang ada di lingkungannya. Jadi pada prinsipnya anak di bawah usia 6 tahun itu adalah usia emas tinggal, bagaimana kita mau mengelolanya. Pada usia 6 tahun ke bawah justru fokus pada orang tuanya, yaitu dengan menterapi dan mengajarkan terapi kepada orang tuanya. Serius loh, pada usia ini yang bermasalah sebenarnya bukan pada anak, tetapi bisa saja lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Inilah pentingnya sebagai orang tua harus belajar bagaimana kinerja pikiran seorang anak. Untuk anak usia 6 sampai 11 tahun sebenarnya critical areanya belum juga begitu sempurna. Jadi masih dengan mudah kita lumpuh. Bahkan untuk melakukan terapi pada anak usia ini tidak perlu melakukan induksi secara formal. Setelah pada usia 11 tahun ke atas memang memerlukan hipnoterapi secara khusus. Dan pada usia 11 tahun ke atas jika mengalami permasalahan psikologis, kebiasaan, atau yang lainnya, ini sudah memerlukan terapi khusus. Dan hal ini sangat memerlukan kemauan diri untuk mau berubah. Dan alhamdulillah setelah ini saya praktekkan ke anak saya, hasilnya sangat efektif dan hampir 90% menjadi kenyataan dan menjadi. Nah, sekarang ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk hipnosleep atau hipnoterapi anak di waktu tidur. Langkah awal adalah membuat sugesti yang akan Anda sampaikan secara tertulis. Agar kita tidak berpikir menyusun kalimat saat melakukan hipnosleep, hendaknya pendek, singkat, dan jelas. Perhatikan juga pemakaian kata yang tepat. Intinya adalah mengatakan
apa yang kita inginkan dengan kalimat positif dan hindari kalimat negatif, tidak, jangan, dan lain-lain. Contoh praktek yang saya lakukan, anak saya permasalahannya adalah susah bangun pagi untuk sekolah. Dia selalu marah-marah apabila dibangunkan. Ini adalah sangat membuat kami stres terhadapnya, sehingga sekolahnya setiap hari telat terus. Nah, dengan metode ini saya lakukan, alhamdulillah dari hari ke hari dia sudah bisa bangun pagi. Dalam hal ini, contoh kalimat negatif yang selama ini kami lakukan yaitu, besok jangan bangun kesiangan ya nak. Ini merupakan contoh kalimat negatif. Nah, sekarang setelah mendapat panduan ini, maka kalimat negatif tersebut kami ganti dengan kalimat, mulai besok dan seterusnya kamu bangun pukul 4 pagi sebelum subuh. Langkah kedua, dekati anak dengan lembut untuk melakukan bypass terhadap pikiran kritisnya. Goyang tubuhnya dengan memegang dagunya. Jika sudah, ketuk ringan-ringan bagian tangan. Karate Chekhov 7-9 ketukan. Langkah ketiga, sambil mengucapkan kalimat berikut dengan nada santai. Ini papa yang bicara nak, kamu bisa dengar papa namun tetap tutup mata. Kamu bisa dengar papa namun tetap tutup mata. Kamu bisa dengar papa nak, namun tetap tutup mata. Kamu bisa dengar papa namun tetap tutup mata. Jika anak tertidur sangat lelap, kalimat di atas mungkin perlu diulangi beberapa kali sehingga bisa menembus level pikiran bawah sadarnya. Langkah keempat, setelah itu bacakan sugesti yang telah Anda susun tadi 3 atau 4 kali untuk memastikan sampai ke bawah sadarnya. Mulai besok dan seterusnya, kamu bangun pukul 4 pagi sebelum subuh. Mulai besok dan seterusnya, kamu bangun pukul 4 pagi sebelum subuh. Mulai besok dan seterusnya, kamu bangun pukul 4 pagi sebelum subuh. Mulai besok dan seterusnya, kamu bangun pukul 4 pagi sebelum subuh. Lalu tutup dengan kalimat berikut. Kalau saya berhenti bicara, maka kamu akan kembali tidur. Kalau saya berhenti bicara, maka kamu akan kembali tidur nyenyak seperti tadi. Kamu tidak akan mengingat apa yang baru saya sampaikan tadi. Kamu merasakan suatu perubahan dalam dirimu ketika bangun esok pagi. Jika belum melihat perubahan nyata, janganlah gusar dan berpikir negatif. Biarkan proses perubahan terjadi di dalam lebih dahulu. Jika perlu, Anda ulangi hipnosis lagi pada malam harinya dengan kata-kata yang sama. Langkah 7, di samping sugesti yang diberikan, lingkungan juga perlu dirubah untuk membantu perubahan anak serta memfasilitasi perubahan anak. Lingkungan di sini termasuk sikap ayah, ibu, pengasuh, nenek, serta yang lain-lainnya. Misalnya anak suka berkata kasar, maka ciptakanlah lingkungan yang tidak akan lagi kata-kata kasar tersebut terucap. Untuk setiap kasus yang Anda sugestikan, berikan waktu sampai terjadi perubahan, baru bisalah beralih ke kasus yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan membawakan anak Anda menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan menjadi anak yang sesuai apa yang orang tua inginkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton video kami yang selanjutnya. Dan silakan berlangganan di video kami Anak dan Papa.
kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak Anda sukses dan berjaya selalu.